Sukadi ya. Pak Sukadi ini baru ketemu sama saya. Dia terima di surat izin saya. Pak B, saya ini jadi Surajo, kemudian rekan-rekan dari tim apa saja? Tim TNI Manunggal Petani lah. TNI Manunggal Petani. Nah, ini kemudian Pak Kasiter, para Pasi, teritorial. Terus ini terutama pada rekan-rekan Pasiter Solo Raya, Kodim Astronom yang ada di sini lengkap semua ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya. Kemudian ini memang saya langsung saja ini saya kenalkan tim dari Sragen. Sragen ini mempunyai misi dan visi yang sangat bagus sekali. Beliau ini adalah penemu pupuk organik. Jadi pupuk organik ini adalah karakteristiknya ini tidak merusak tanah, aman untuk tanah, kemudian aman untuk air, tetapi tidak mengorbankan kualitas hasil pertanian, hasil panen. Nah, contohnya misalkan bahkan dengan menggunakan pupuk organik ini bisa mendongkrak panen baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya lebih baik, kemudian kuantitasnya juga lebih banyak. Nah ini kemudian nanti tindak lanjut setelah pulang dari sini, nanti kita Pak Kasiter nanti kita buatkan ST. Jadi setiap kodim itu harus punya kelompok minimal 1 hektar. Bisa kan? Ya. Bisa nggak? Ya. Bisa. Di belakang rumah saya berapa hektar tanah milik Pemda Sukoharjo, itu pakai nggak apa-apa. Nah itu nanti pupuk dan lain sebagainya pupuk akan didorong oleh Pak Suradi ya. Itu nanti diharapkan setelah panen itu bisa melihat bagaimana tanah, kontur tanahnya, bagaimana airnya, bagaimana hasil panen padinya secara kualitas maupun kuantitas. Itu mungkin pengantar dari saya. Setelah ini akan dijelaskan oleh Pak Sukadi selaku Direktur CP Bumi Makmur ya. Ini pupuknya namanya pupuk lumbung emas. Namanya pupuk organik lumbung emas yang nanti akan kita kerjasamakan dengan TNI khususnya di Babinsa Jajaran Korem 0714. Demikian mungkin dari saya. Selanjutnya nanti akan kita serahkan langsung kepada Pak Sukadi selaku Direktur untuk melaksanakan sosialisasi. Nanti kalau Pak Sikar ada yang mau bertanya silakan tanya sehingga keraguan-keraguan ini apa nggak masalah, dia akan menjelaskan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentunya kita perkenalan dulu karena sudah lama corona, sudah banyak tidak kenal dengan jenengan. Nama saya Sukadi Bisono. Kita untuk mengikat waktu ini akan kita sampaikan untuk materi saya. Pendahuluan pertanian organik sudah lama dikenal masyarakat sejak zaman nenek moyang kita. Pada saat itu semua dilakukan dengan cara tradisional dengan menggunakan bahan-bahan organik. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang besar dan berkembangnya teknologi pertanian, maka kebutuhan pangan pun meningkat. Jadi harapan kami nanti masyarakat kita, petani khususnya, itu meningkatkan kualitas produk sehingga pendapat petani semakin meningkat. Ini dari para pasar tadi ada yang ditanya dulu. Saya sesuatu yang ada beberapa pertanyaan yang bertanya juga dengan sosialisasi tadi. Yang pertama, kami saran atau terbaiknya nanti sosialisasi ini
mengerti kalau banyak pasifik yang masih kita sudah tahu produk mana ini yang dipasarkan ataupun yang diajukan untuk budidaya ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, izin bantuannya loh Pak, nanti kali bisa memberikan kasren untuk tiap-tiap kodim harus punya tanah dekor 1 hektar minimal. Nah, maka baiknya ini dibantu untuk sebagai ketentuan dengan adanya pupuk organik ini. Nah, kita minta bantuan dari Bapak untuk mendukung program ini di dalam pelaksanaan program pagi ini. Kalau nanti hasilnya baik, nah masyarakat kan melihat, wah ini kodim bagus, ini pakai apa ini dan sebagainya, sehingga dapat menarik masyarakat sekitarnya dengan hasil yang dicapai oleh kodim dalam rangka pelaksanaan 1 hektar ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apakah nanti bisa dari tim ini kerjasama dengan mungkin dinas pertanian dari Pemda setempat, sehingga nanti PPL itu bisa merangkul para babinsa juga bekerjasama dalam pelaksanaan pupuk organik ini. Pak Hartono lah, Hartono dari Pasifik Kodim Sukoharjo. Monggo Pak Hartono. Oke, izin Pasifik Pak Supati terkait dengan apa kegiatan yang siang hari ini dari CP Bumi Makmur tentang penyampaian pupuk organik. Pertanyaan kami terkait dari rencana nantinya apabila surat sudah resmi berarti langsung eksekusi untuk bisa melaksanakan. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan adanya nanti penyiapan kita lahan, kalau kita menyiapkan dengan mungkin itu lahan punya warga, kita hanya kasarannya membuat judul demlot mungkin seperti itu, tapi apa tadi disampaikan tadi rekan kita, kalau bisa kan sebagai contoh berarti memang diusahakan kita bisa nyewa sekali panen mungkin atau 2 kali panen, jadi judul semuanya nanti milik Kodim kan seperti itu. Yang jadi pertanyaan pertama bibit, yang kedua pupuk, selama sekali proses apakah dari panjenengan CP Bumi Makmur ini akan mendukung ini semua, sehingga setelah dari sini hasil dari penyampaian Bapak sosialisasi bisa kami laporkan ke Bapak Komandan Kodim, sekaligus menunggu surat dari Korem terkait dengan penyiapan-penyiapan yang direncanakan untuk ketahanan pangan 1 hektar. Yang berikutnya tadi sekilas dan sudah disampaikan apa keunggulan-keunggulan dari pupuk organik yang dari CP Bumi Makmur. Di antaranya tadi bahwa 1 hektar minimal dan proses awalnya setelah dimulai baru dikasih pupuk, terus baru lebih kurang 10 hari baru dikasih pupuk kimia. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, dengan posisi pupuk organik ini di mana-mana dan situasi kondisi cuaca terkait dengan para petani, apakah dengan pupuk organik lumbung emas itu tahan terhadap hama? Karena ya kadang-kadang keluhan dari Bapak petani-petani ini, khususnya mungkin kalau hama yang bilang orang dan lain sebagainya umum di situ. Ini yang luar biasa lagi, hama tikus. Ini baru luar biasa di Sukoharjo di sektor selatan. Ini tikus banyak sekali sehingga kecamatan Sukoharjo hampir banyak sekali di sini hama tikus. Nah, dengan pupuk ini apakah efek untuk ke hama ada pengaruhnya? Mohon penjelasan sehingga apa yang kami pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawab untuk bahan kami melaporkan ke Pak Dhani. Sementara mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tentu masing-masing Kodim ada sosialisasi. Insya Allah Pak, saya siap untuk datang kemudian yang mewakili saya. Tentunya saya akan
Selanjutnya dari Pak Hartono, Pak Sitian Sukarjo, ini tiap-tiap kodim diadakan di plot 1 hektar beli lapangan. Itu saran saya, separuh rumah, separuh kontrol. Pakai ilmu lain monggo silakan. Sebetulnya apalagi kalau di situ ada semua pupuk produk masuk diuji di situ, mana yang paling menguntungkan untuk petani dan sehat monggo. Itu barangkali lebih bagus. Banyak masuk, banyak belian. Insya Allah. Masuk saja ke permasalahan Dari dari Kodim Purwakarta kota. kota. Kodim kota ini kan untuk lahan saja kan susah. Nah, caranya bagaimana yang pertama itu apakah harus 1 hektar? Barangkali Pak boleh karena melihat lahan yang kota itu sulit mencari. Kemudian ketidaklanjutan berarti Pak bisa nanti setelah hasil itu bagus kita lanjut memasarkan itu. Ya. Seperti itu programnya. Ya. Jadi sampaikan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Direktur. Ini pada intinya saya pun juga belum begitu paham. Kalau 1 hektar itu menggunakan pupuk yang kimia biasanya berapa? 1 kuintal. Satu hektar. Nah, itu berapa? Kemudian kalau pakai organik, nah, itu berapa? Sehingga kita terjun ke masyarakat, kita bisa menyampaikan ke warganya. Oh, bedanya seperti ini loh. Kalau kita pakai pupuk kimia, berarti biaya tanamnya pupuknya sekian. Tetapi kalau pakai organik, habisnya biaya sekian. Kemudian hasilnya dari 6 ton bisa menjadi sekitar 9 ton. Sehingga kita bisa bicara kepada masyarakat. Untuk aplikasi pupuk kimia itu cenderung lebih banyak dosisnya. Di daerah-daerah beda-beda Pak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya sampaikan masih pada Pak Kaki sama tim yang sudah teman hadir di forum untuk memberikan pertanyaan. Semoga ini bisa kita tindak lanjuti, kita buatkan jadwal untuk menyampaikan penyuluhan ke kodim-kodim. Nah, sebenarnya tadi saya bilang kodim-kodim ini sekalian sama kota-kota, tapi dari Pak menyampaikan kalau dari kota nanti tidak ada subsidi atau pemerintah pemberian pupuk dari yang kiriman kodim dulu. Nanti kalau diskon mungkin ada, silakan nanti dari kodim bisa ngajak kotan, bisa enggak, maksudnya kotan untuk wawasan saja boleh juga, untuk tambah pengetahuan boleh juga. Tapi kalau kita kodim dulu ya tidak masalah, demikian tadi ya. Nah, jadi itu. Dan kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyambutkan pelayanan dan pengajian selama di sini tidak ada yang tidak berkenan.